Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ismayanti dan kelompok saya ada Ripan Agung Nugraha. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang Al-Hayatu fi Zilali Tauhid atau hidup di bawah naungan tauhid. Yang pertama ada pengertian kehidupan di bawah naungan tauhid. Kehidupan di bawah naungan tauhid merupakan kehidupan yang dilalui oleh generasi pertama di bawah bimbingan Rasulullah SAW. Agar generasi ini dapat merasakan hidup di bawah naungan tauhid sebagaimana era kepemimpinan Rasulullah, maka harus dipastikan bahwa kehidupan mereka harus berlandaskan tauhid yang sesuai dengan manhaj salafus salih. Allah sebagai zat yang tidak ada satupun serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, walaupun demikian Allah dapat dirasakan keberadaannya melalui sifat, nama, dan perbuatannya. Menyebut nama dan sifatnya merupakan zikir yang dianjurkan untuk membacanya, manakala mujizat para rasul, peristiwa alam, dan penciptaan alam adalah bukti perbuatannya yang dapat diyakini kebenarannya. Landasan tauhid yang benar akan menghasilkan sikap yang jelas dalam penghayatan sifat-sifatnya, asmanya, dan af'alnya. Sehingga dalam kehidupan senantiasa dilandasi oleh tauhid yang jelas terhadap Allah Subhanahu wa taala dari segi asma dan sifat rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah. Pengakuan Allah sebagai pencipta, raja, dan Tuhan sembahan adalah syarat mencapai hidup yang bahagia. Kejelasan tauhid itu terangkum dalam kalimat syahadat La ilaha illallah. Dari sini terbentuk hubungan yang murni dan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai Rob dijadikan tempat bergantung. Allah sebagai raja yang ditaati sepenuhnya dan sebagai ilah yang disembah. Inilah yang menyebabkan terbentuknya kehidupan yang baik, seperti yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Kesadaran dan kesempurnaan Allah Ta'ala yang tak tertandingi di dalam zat atau esensi, as-sifat atau sifat, al-asma atau nama-nama, dan al-af'al atau perbuatannya, inilah yang menumbuhkan kesadaran tauhidnya. Meliputi yang pertama ada tauhid asma wa sifat, yakni meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada yang serupa dengannya sebagaimana yang Dia tetapkan pada dirinya dalam Al-Qur'an atau disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW sesuai dengan layak bagi Allah tanpa tahrif atau perbuatan, penyimpangan lafaz dan makna, tahlil meniadakan, takyib bertanya, kafiat cara atau bentuk sifat Allah, dan tamsil menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Lalu yang kedua ada tauhid rububiyah, yakni mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan. Meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan dirinya, menciptakan alam semesta, serta yang ada di langit dan di bumi sebagai fasilitas hidup. Allah Subhanahu wa taala tundukkan seluruh alam beserta isi-isinya untuk jaminan kehidupannya, memberikan rizki tiada habis-habisnya, memelihara dan melindungi keselamatannya. Lalu ada tauhid al-mulkiyah, yakni mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pemimpin, pelindung, dan yang berhak menetapkan aturan atau hukum. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapa saja yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapa saja yang engkau kehendaki. Di tangan Allah lah segala kebaikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Terjemahan Quran Surat Al-Imran ayat 26. Lalu yang keempat ada at-tauhid uluhiyah, bahwa karena sifat-sifat kesempurnaannya itu, Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Dengan demikian, ketika mengikrarkan la ilaha illallah, seseorang yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang dicintai dan dituju selain Allah, raja yang ditaati dan disembah. Bila demikian yang diyakini seseorang,
Pada saat itulah ia merasakan kehidupan yang baik yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembacaan yang tadi oleh Risma sama Ripan dilanjutkan. Sikap ketahuan sebagaimana tersebut di atas terangkum dalam satu kalimat La ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Maka seorang muslim yang hidup di bawah naungan tauhid adalah mereka yang menjadikan Allah sebagai mahbubah yang dicintai. Surat Al-Baqarah ayat 2 halaman 165 yang artinya adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah, menjadikan Allah Ta'ala sebagai Robban Majhudan, Tuhan yang dipuji. Surat Al-An'am ayat 6 halaman 162 yang artinya katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah, menjadikan Allah Ta'ala sebagai malikan mutahan, raja ditaati. Surat An-Nisa ayat 4 halaman 59. Hai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatilah Rasulnya dan ul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlaninkan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dari hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Menjadikan Allah Ta'ala sebagai ilahi mabdun, Tuhan yang disembah. Padahal mereka yang disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memampukan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah 98. Dengan hidup di bawah naungan tauhid seperti inilah manusia akan terbimbing ke arah hanyutan tabiah kehidupan yang baik. Barang siapa yang mengajarkan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguhnya akan kami beri belasan. Cara hidup di bawah naungan tauhid, seorang muslim harus memiliki marfi'ah, pengetahuan, pengenalan, pemahaman yang benar tentang Allah Ta'ala. Ia harus memahami dan meyakinkan bahwa Allah Ta'ala memiliki kesempurnaan dalam ajzat, esensi, as-sifat atau sifat, al-asma, nama-nama, dan al-afal, perbuatan. Zat esensi Allah Ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Dia berbeda dengan semua makhluk ciptaannya. Tidak ada sesuatu pun yang serta dengannya. Mengenal hal ini, Allah, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah dan Tuhan yang beruntung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas 112.
Tidak ada satupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 42 halaman 11. Dan tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan Dialah yang Maha halus lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 6 halaman 103. Oke, demikian. Mohon maaf ada kesalahan yang saya bacakan. Terima kasih untuk kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.